Puji Tuhan. Seringkali orang bertanya pada saya, Pak Pendeta, karunia apa yang ada dalam diri saya? Ini orang, saya bilang lucu, dia bertanya tentang karunia apa yang dalam diri dia. Tapi sebenarnya satu sisi orang ini adalah orang yang dia tidak taat dan tidak taat dalam hal menggunakan karunia kecil yang sudah ada di tangan dia. Saya teringat dengan sebuah firman di Roma pasal 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya, ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi Tuhan sudah menaruh firman-Nya, Tuhan juga sudah menaruh karunia-Nya kepada kita. Saya juga teringat tentang cerita tentang orang yang dikasih 1 talenta, kemudian ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta, dan saya teringat dengan mereka yang dikasih talenta berbeda-beda ini, itu adalah di mana tuannya tersebut memberikan dia benih di tangan dia. Apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita, harusnya kita ini ingat untuk memakainya. Katakan orang tersebut dia punya benih, karunia kesembuhan. Tapi selama ini orang ini dia tidak berani untuk mempraktikkannya. Dan dia juga tidak pernah mau memakai karunia kesembuhan ini. Dan saya ibaratkan bahwa benih itu, yaitu karunia yang Tuhan taruh dalam dirinya, itu hanya dari awal itu pasti dia adalah benih yang kecil. Dan dia bukan tubuh besar, langsung pohon besar. Tidak. Itu adalah karunia dalam bentuk benih yang kecil. Ditaruh Tuhan ke dalam hidup dia. Tetapi ingat satu hal, bahwa benih kecil ini suatu hari bisa tumbuh besar menjadi pohon yang sangat besar. Dan waktu karunia ini masih kecil, memang ketika dia berdoa buat orang, kelihatannya kesembuhan itu belum terjadi. Waktu dia belum melihat itu semua, terus terang orang ini kan akan berpikir bahwa kemungkinan ini saya memang tidak punya karunia kesembuhan. Padahal Tuhan sudah berikan dalam hidup dia. Sebaliknya, kalau orang tersebut mempercayai bahwa Tuhan sudah memberikan benih itu di tangan dia, yaitu karunia kesembuhan. Lalu karunia ini terus menerus dipakai. Seperti dia mendoakan orang, walaupun orang itu tidak sembuh dan tidak terjadi apa-apa. Tapi orang terus memakai karunia dia. Suatu hari saya percaya bahwa benih ini bisa menjadi semakin besar dalam kehidupan dia. Nah, penyebab pertama, penyebab yang membuat benih di tangan kita ini tidak pernah bisa tumbuh besar adalah pertama, minder. Kedua, malu. Ketiga, tidak berani. Keempat, tidak enak hati. Itu semua adalah penghambat benih-benih itu bertumbuh besar dalam kehidupan kita. Bayangkan orang yang punya karunia kesembuhan, kalau dia minder, kalau dia malu, dia tidak berani, dia tidak enak hati, sudah pasti karunia itu tidak bisa beroperasi dalam diri dia. Nah, mari kita belajar untuk kita percaya bahwa Tuhan sudah menaruh setiap benih yang terbaik dalam hidup kita. Yang saya maksud di sini, mungkin contohnya salah satu adalah karunia kesembuhan. Karunia itu mungkin saat ini di tangan Anda masih berbentuk benih yang kecil dan Anda belum melihat efek yang besar yang dihasilkan. Tetapi saya mau bilang, ketika Anda memakai terus benih itu dan Anda mendoakan orang terus, Anda terus praktek
benih itu akan menjadi pohon yang besar dan berdampak sangat besar dalam kehidupan Anda. Percaya kepada setiap yang Tuhan taruh dalam hidup Anda. Yang berikutnya, tetap setia. Dan Anda percaya, Anda setia, maka suatu hari, jangan heran, Anda adalah orang yang Tuhan pakai luar biasa. Karena benih itu sudah diberikan buat Anda. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Amin.